akan mulai seperti orang yang sabar, penyabar, kemudian orang yang bersabar. Orang beristighfar menjadi pengistighfar. Ada perubahan antara suatu aktivitas yang dilakukan sungguh-sungguh, mudah-mudahan apa yang disebut dengan pelaku. Nah, kita sudah menemukan mukhlisin. Mukhlisin itu orang pelaku yang mukhlis dalam 4 ayat. Satu di dalam surah Luqman ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Itu menunjukkan bahwa tilka ayatul kitabil hakim, dia sudah mempelajari bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran itu, sehingga ayat-ayat Al-Quran itu menunjukkan suatu hikmah, suatu kebijakan yang diperoleh dari nilai-nilai yang ada. Oleh sebab itu bagi orang muhsinin itu hudaw wa rahmatan lil muhsinin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang muhsinin, ya. Itu satu, berarti berkenaan dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Artinya karena kita kikir, ya. Karena jadi orang kikir, ya tentu suatu kondisi orang kikir itu sangat sulit, ya, untuk beribadah gitu. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini muhsinin juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah di jalan Allah. Jadi berinfak bukan sekadar berinfak, ya. Berinfak sambil memenuhi kriteria fisabilillah. Wala tulku biaidikum, jangan kamu binasakan dirimu dengan tangan-tangan sendiri, dengan kekikiran itu, ila tahluka, kepada kebinasaan. Nah, wa anfiqu fi sabilillah, itu kategori wa anfiqu, berinfak dengan standar fi sabilillah. Artinya sungguh-sungguh kita, ya. Saya sudah menyusun masalah infak, tapi baru kita seperempat lah, saya kira, yang sudah kita masukkan di dalam YouTube, ya. Padahal banyak lagi hal-hal berkenan infak, ya. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. 2, ya.
Sekarang nomor 3 di dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir, ya, di mana orang muslimin itu ada keinginan berjihad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad fina, mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi kalau kita ingin berjihad dalam suatu aspek kehidupan kita punya kemampuan untuk melakukannya, maka insya Allah akan Allah menunjukkan jalan-jalannya, ya. Dan jihad harus kita perhatikan dalam 4 kondisi, bukan saja satu, berperang dalam rangka menegakkan tauhid dan berperang dalam rangka melindungi umat Islam, satu, ya. Kedua, berperang terhadap hawa nafsu, ya. Ketika setelah perang Badar, Nabi Muhammad SAW menyatakan, kita barusan kembali dari perang jihad, maka kita akan menghadapi jihad yang lebih besar, yaitu perang terhadap hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu kalau kita ikuti akan membuat kerusakan. Bagaimana kalau kita punya hawa nafsu yang tidak terkendali dan kita pada posisi pemimpin suatu bangsa, kita mengikuti kemauan kita, semuanya karena hawa nafsu akan membuat kehancuran, ya. Ketiga, melakukan kebajikan apapun dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak hanya sekadar melakukan itu, artinya kita lakukan sesuatu kebaikan dengan jiwa, ya. Karena saya sudah menyusun bahwa berinfak itu membangun kejiwaan, ya. Keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang kita pahami, jihad itu seperti itu, ya. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang muhsinin. La ma'al muhsinin, artinya Allah insya Allah membantu, menguatkan jiwa kita dan sebagainya, ya. Itulah ma'al, Allah beserta itu berarti membantu kita, mengajari kita, memberi petunjuk kita, ya. Nah, sudah 3, ya. Sekarang nomor 4 yang berkenaan dengan sodaku, membenarkan, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran dan dibenarkan oleh umatnya dalam surah Az-Zumar, ayat sebenarnya dari 32 ke 36, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kerangka orang yang membentuk kebenaran, orang bentuk kebenaran di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, ya. Orang yang pertama
Pertama, orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada nabi, ya, dan seterusnya mengenai tauhid. Ya. Kemudian orang yang berinfak, melakukan infak, telah melakukan infak. Ya. Kemudian orang yang menunjukkan akhlak yang baik, ya, sabar dan sebagainya. Nah, kalau itu telah dilakukan, itulah orang-orang yang disebut orang-orang yang membenarkan sodaku. Dan mereka itulah orang-orang yang muttaqin dalam posisi sodaku, ya, membenarkan. Nah, sekarang yang dimaksud, yang masuk kategori orang yang muslimin, orang yang menjadi pembenar. Mari kita baca ayat 33. Wallazi jaa'a bis-sidqi, dan Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad, yang telah datang dengan membawa kebenaran. Wallazi jaa'a bis-sidqi, membawa kebenaran, wa saddaqa bih, dan orang yang membenarkan, ya, terhadapnya. Nah, gitu ya. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini sejarahnya ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya, ya, oleh Abu Jahal mengenai keberangkatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang menurut Abu Jahal, ya, tidak mungkin di dalam sepertiga malam atau seperdua malam berangkat menuju Baitul Maqdis, ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis terus ke langit ke Sidratul Muntaha, itu nggak mungkin. Dia mengharapkan jawaban dari Abu Bakar itu tidak mungkin, ya, tapi dijawab oleh Abu Bakar benar. Kalau itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW benar. Nah, itulah makanya dia digelari Siddiq, ya, Siddiq, ya. Kemudian ini memberikan pahala, ya. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, bagi mereka apa yang mereka inginkan di sisi Tuhan pencipta. Nah, jadi apa yang kita sudah laksanakan sebagai orang yang pembenar, kita akan diganjar dengan apa yang kita inginkan nanti di akhirat, ya. Zalika jazaa'ul muhsinin, itulah balasan bagi orang yang muhsinin. Jadi mengandung arti makna bahwa orang yang membenarkan Rasulullah SAW adalah orang yang muhsin. Jadi sudah 4 kategori muhsinin. Dalam konteks sekarang, dalam konteks kekinian, maka kita betul-betul bisa menjadi orang yang membela, ya, agama kita, ya, memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya. Tidak ada lain, ya, mengajak umat itu ke arah Quran. Bagaimana kalau sekarang dalam keadaan mendekati pemilihan umum, bagaimana membawa umat memilih seorang pemimpin berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Itulah kita lakukan, ya. Insya Allah kegiatan itu bagi kita mudah-mudahan termasuk yang membenarkan ajaran-ajaran agama kita. Dan yang terakhir, di dalam surah surah Al-A'raf ayat 156 menyatakan, ya, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang muhsinin,
dekat. Dekat itu dalam arti kalau bahasa kita, sering bahasa kita kalau kita terjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, jadi kadang-kadang itu mentah, jiwanya itu nggak terasa ya, sebab bahasa kita kosakatanya mungkin sekitar 1 atau 2 juta ya, tapi kosakata bahasa Arab itu puluhan juta ya. Maka kalau ingin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak sepadan. Itulah sering terjemahan itu melemahkan ya semangat kita untuk paham apa sebenarnya terjadi ya. Nah, inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin. Qaribun minal muhsinin, amat dekat. Qaribun minal muhsinin. Jadi kalau misalnya kategori mendapat sudah dapat ya, orang muslimin itu tentu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sebagai pembuka kita membahas orang-orang seperti muslimin ya, saya kira cukup.